Halo, pagi-pagi. Semangat, semangat. Oke, sudah hari Sabtu lagi ya. Ini Sabtu pertama di awal tahun 2022. Saya melakukan live ya, untuk pertama kalinya. Apa sih acaranya gitu ya? Ya, BBM belajar bareng Melanie. Yipi. Heboh sendiri pagi-pagi. Wow. Sudah ada siapa ya teman-teman yang udah kasih like loh? Ada Mas John. Aku sebel sama Mas John karena nggak mau belajar bisnis. Oke, terus ada Kakak Lois El Paso. Halo. Thank you. Terus ada Kak Yosef Hermel juga. Ya. Nyapa-nyapanya nanti dulu deh. Tapi thank you untuk teman-teman yang udah nonton gitu ya. Mudah-mudahan di pagi hari yang mendung ya, di pagi hari yang mendung ini tetap memiliki semangat baru. Apinya nggak boleh padam, harus terus membara gitu ya. Kunci kita untuk bisa membuat hidup ini lebih hidup ya harus semangat apapun yang terjadi gitu. Jadi jangan pikirkan yang rumit-rumit, jangan pikirkan yang muluk-muluk ya. Step by step, pelan-pelan, satu langkah ke depan gitu ya. Nanti akan terwujud semuanya gitu. Oke, saya mau sharing ya, saya mau sharing sama teman-teman. Banyak yang bertanya karena kebetulan dari awal bulan Januari ya, bulan Januari itu memang banyak beredar iklan-iklan. Nah, awalnya dari iklan-iklan sih, iklan-iklan untuk membuat PT. Nah, PT atau CV yang dari harganya mulai dari 1.900.000 gitu ya sampai dengan 6 juta. Nah, itu. Sehingga itu membuat saya curious, membuat saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih proses pembuatan PT tersebut. Nah, lagi-lagi ya, kalau mindsetnya entrepreneur tuh nggak bisa ngelihat peluang. Nah, selalu cari-cari celah gitu. Kira-kira mana nih yang bisa dijadikan ilmu, kemudian bisa dijadikan uang pada akhirnya. Ya, harus begitu. Kalau nggak begitu, ininya nggak jalan, nggak bergerak kita. Gitu. Harus selalu mencari hal-hal yang baru, mau belajar hal-hal yang baru. Nanti efeknya pasti relatednya to money deh. Tetap ya, ibu-ibu carinya cari uang. Sama bapak-bapak juga harus cari uang untuk keluarganya. Ya, so dari curious itu akhirnya saya coba kontak masing-masing iklan yang beredar di dunia maya. Saya kontak dari mulai apa sih syaratnya, kemudian apa sih hal-hal apa yang bisa kita pilih untuk usaha kita di dalam sebuah perusahaan gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan salah satu tim lawyer tim lawyer yang baik hati, yang akhirnya saya tahu bahwa pembuatan PT itu pada dasarnya murah, tidak mahal gitu ya. Nah, di sini pagi ini saya mau cerita gitu loh tentang apa sih bedanya pembuatan PT perorangan CV dengan PT perseroan. Bedanya apa?
So jadi teman-teman yang menggunakan jasa saya, jasanya si Melani, ya, itu tahu. Bentar ya, ini iklan nih lagunya nih. Jadi tahu gitu bahwa iklan yang beredar itu tuh harganya sangat cukup mahal gitu. Tapi dengan melalui jasanya si Melani yang dari yang mahal itu bisa menjadi valuable. Nah, saya nggak bilang murah ya gitu, tapi valuable karena balik lagi setiap teman-teman yang related to me ya, yang selalu ada di sekitaran saya, itu kita selalu melihatnya bersinergi, bersinergi, selalu melihat peluang-peluang apa sih yang bisa kita kerjasama bareng gitu, sehingga media sosial yang kita gunakan setiap hari itu bukan hanya menjadi ajang curhat saja tentang perasaanmu padaku atau perasaan ku pada dirimu dan semuanya, bukan. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat bahwa Facebook, Instagram, kemudian mungkin website gitu ya, atau YouTube channel, itu menjadi salah satu investasi kita di masa yang akan datang gitu. Kenapa? Ini pengalaman saya ya, pengalaman karena muncul di Facebook, muncul di Instagram, aktif secara live, kemudian bukan menjadi ajang untuk curhat atau pamer kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya, atau apapun lah yang menurut saya itu waste gitu. Tapi saya menggunakan media sosial ini untuk membangun brand diri saya, identitas diri saya. Oh oke, berarti ketika orang mengenal saya di Facebook gitu ya, kemudian melihat profiling saya, dia akan lebih paham bahwa oh ternyata nanti kalau kerjasama bareng si Melani, oh orangnya begini loh, oh orangnya begitu loh, oh ternyata dia punya ide-ide, oh atau mungkin kekurangannya dia di sini, bisa nggak kita lengkapin di sini gitu. So saya selalu menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kenapa akhirnya ini menjadi dampak yang baik? Karena ketika para buyer dari luar negeri gitu ya, yang terutama dari Iran dan Turki kemarin, itu mereka mencari tahu tentang diri saya. Ternyata ini si Melani ini siapa, dia dari Indonesia nih perannya sebagai apa. Saya bilang oke, kalau gitu kamu buka, saya punya Facebook, saya punya Instagram gitu. Ketika mereka buka gitu ya, Melani you everywhere di dunia maya kamu tuh ada di mana-mana. Saya bilang, yuk kamu lihat saya melakukan apa di dunia maya gitu. Yang saya selalu tonjolkan adalah yuk caranya berbisnis, yuk bagaimana caranya sharing, bagaimana lifestyle saya, bagaimana cara saya mendapatkan reaksi dari berbagai teman-teman gitu ya, sehingga buyer-buyer ini percaya dengan integritas kita. Jadi pergunakan itu menjadi hal-hal yang ampuh. Saya bilang suatu strategi ya, strategi perang kalau dalam berdagang itu ya, jangankan dalam berdagang, dalam kehidupan sehari-hari kita mesti punya strategi. Oh pagi ini supaya semuanya itu bisa termanage dengan baik, kira-kira pagi bangun jam berapa, harus melakukan apa dulu ya, manajemen waktunya. Nah itu strategi gitu. Ya, kabar baik, kabar luar biasa harus dari kakak Lois ya. So akhirnya saya melihat bahwa oh oke, berarti media sosial ini ya, YouTube channel dan lain-lain itu menjadi investasi kita di masa yang akan datang gitu. Jadi saya mulai lagi di awal tahun ini sharing karena saya caring dengan teman-teman gitu ya. Jadi slogannya adalah
saya sharing karena saya caring dengan teman-teman. Tahun lalu kan slogannya love, spirit, dan happiness. Nah, itu sudah menjadi value saya. Tapi tahun ini saya sharing karena saya caring. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja. BBM, belajar bareng Melanie. Yeay. Oke teman-teman, PT perorangan. Kita mulai dulu dari PT perorangan. Dari bulan November tahun lalu, saya lupa antara Oktober atau November, Presiden kita Pak Jokowi itu memberikan mandat ya kepada jajarannya untuk memudahkan para UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya. Nah, itu kabar baik yang kita terima ya dari menjelang penghujung tahun 2021. Nah, akhirnya ini kan butuh proses sosialisasi. Nah, ketika proses sosialisasi ini dilakukan, kemudian sistem-sistem atau perangkat integritas dari pemerintah sudah di set up sedemikian rupa sehingga memudahkan para masyarakat untuk bisa membuat PT perorangannya sendiri by system dengan menggunakan sistem OSS ya atau HTU. Itu dia. Bagaimana sih caranya? Saya nggak ngajarin caranya ya. Setiap orang punya kuncian. Tapi kalau mau belajar, mungkin semuanya ada di YouTube, gitu ya. Jadi browsing aja, cari-cari aja. Kalau nggak mau rumit atau tidak mau menggunakan jasa orang lain, kita bisa melakukannya seorang diri hanya dengan laptop, gitu ya. Buka sistemnya, input, gitu. Sudah semuanya terintegritas, semua data itu keluar, gitu ya. Oke. Nah sekarang sebelum saya mulai itu, apa sih yang membedakan PT perorangan ini? Kenapa PT perorangan ini sedang banyak disosialisasikan? Ya, apa bedanya dengan CV? Apa bedanya dengan PT Perseroan? Nah, gitu. Teman-teman mungkin akan kebingungan. Berarti kalau PT harus punya kapital dong. Di benaknya selalu begitu. Harus ada uang dulu, baru bikin PT. Ya, PT sudah dibuat, tapi bisnisnya belum ada. Gimana dong? Atau kebalikan, bisnisnya ada, tapi legalitasnya nggak ada. Jadi selalu menggunakan under name dari orang lain. Nah, gimana sih itu? Nah, kan? So teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk memahami bahwa PT perorangan itu sangat-sangat valuable untuk kita menjalankan bisnis. Misalnya teman-teman sudah punya, simple aja, toko online di salah satu toko online, misalnya let's say misalnya Tokopedia, gitu ya, atau di Shopee misalnya. Nah, mereka pikir sudah punya toko online yang nggak perlu punya PT lagi, gitu. Nah, kenapa kita harus memaksa diri kita harus memiliki PT? Aduh, PT mahal, belum nanti pajaknya yang ribet, bayar pajak lagi. Kalau toko online kan kita dapat uang masuk ke rekening kita, udah kita nggak perlu punya kewajiban ke pemerintah membayar pajak. Trikinya kita gitu. Tapi teman-teman tidak berpikir besar, ya. Usahamu sekecil apapun, buatkan legalitasnya. Efeknya apa? Yang pertama, punya identitas usaha. Kedua, kita lebih confident untuk menjalankan bisnisnya, karena kita akan punya akses ketika kita punya perincian, punya pencatatan, pembukuan yang baik,
Di kemudian hari ketika usaha kita ingin ekspansi atau berkembang, ya, kemudian butuh tambahan modal tanpa harus jual harta warisan atau em, struggle lah untuk modalnya gitu ya. Itu kita sudah memiliki potensi akses permodalan yang baik gitu ya. Kalau nggak mau carinya ke bank atau carinya ke lintah darat misalnya ya, pencatatan yang baik itu akan punya potensi mendapatkan dana hibah dari pemerintah secara gratis. Gitu ya. Kalau nggak mau pinjam ke bank, kalaupun pinjam ke bank itu akan mendapatkan akses permodalan KUR dengan bunga yang sangat valuable. Nah, saya nggak bisa bilang lagi lebih murah, lebih kecil ya, valuable gitu dia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, ketika usaha teman-teman berkembang, kemudian yang tadinya bisnisnya dari B2C ya, business to customer, ini berkembang menjadi B2B, business to business. Akhirnya dibutuhkanlah sebuah rekening perusahaan. Nah, ya, sehingga ekspansi usahanya akan lebih meningkat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, berarti teman-teman memiliki planning jangka panjang untuk usahanya, punya strategi atau roadmap ya, dalam waktu jangka pendek, jangka panjangnya apa. Karena kan di dalam ketika kita merancang PT di awal itu kan ada KBLI ya, usaha apa sih yang dipilih. Nah, dalam satu perusahaan itu bisa lebih dari mungkin bisa lebih dari 6 usaha yang berbeda-beda. Jadi kita punya rancangan ke depannya seperti apa. Nah, gitu dia. Apa sih kelebihannya lagi punya PT ya? Jelas kita akan punya suatu mindset entrepreneur. Kita memiliki sebuah my own business, my own company gitu ya. Walaupun cuman bentuknya sederhana, simple, nanti pelan-pelan ini akan punya arah tujuan yang lebih baik lagi ya, scale up-nya akan ada gitu dia. So, kalau saya bilang mau teman-teman usahanya online, mau usahanya toko sembako di rumah, atau usahanya mungkin retail kecil gitu ya, ada booth-booth di berbagai Indomaret, Alfamart ya, kebab atau apapun gitu ya, rancang itu akan menjadi periuk ya, calon periuk nasi kita yang akan lebih luas lagi gitu. Jadi itu peruntukannya. PT perorangan itu hanya dilakukan penanggung jawabnya hanya dengan satu orang saja sebagai direkturnya gitu ya. Kalau PT perseroan, PT perseroan dengan CV itu minimal ada 2 orang penanggung jawab. Yang satunya komisaris, yang satunya adalah direktur. Ya, jadi mesti ada 2 pemegang saham minimal. Ya, itu bedanya ya kalau untuk kapital. PT perorangan hanya 1 orang penanggung jawab yang melekat di dalam dirinya. Misalnya si A dengan KTP di daerah Depok misalnya, itu dia sebagai penanggung jawab dan sebagai direkturnya, hanya 1. Tapi kalau CV dengan PT perseroan, penanggung jawabnya minimal 2 orang gitu dia. Terus apalagi sih bedanya gitu ya. PT perorangan omset yang dia dapatkan ya, itu tidak boleh lebih dari 5 miliar gitu ya, tidak boleh dari 5 miliar.
Kalau CV dengan PT Perseroan, ya, itu bisa lebih dari itu. Sehingga kalau revenue-nya saja sudah dibedakan, ya, revenue kedua uh, bentuk ini, tipe PT ini, berarti untuk asetnya, untuk permodalannya itu nggak perlu harus besar. Nah, kalau yang PT perorangan, kalau yang PT perseroan, kita bilangnya PT perseroan itu adalah PT yang konservatif, ya. Sama dengan CV PT perseroan atau PT konservatif itu sama, konsepnya sama. Tapi kalau PT perorangan ini yang sebenarnya sangat memudahkan semua orang untuk bisa membuat perusahaannya sendiri, gitu. Kenapa? Keuntungannya lagi, ketika kita membuat PT perorangan, kita tidak memerlukan uang yang mengendap di bank. Ya, kalau pertama kali kita buat, kayak misalkan saya membuat CV, ya, itu saya harus mengendapkan uang minimal 50 juta dulu di rekening bank, gitu ya, minimal. Ya, tapi kalau PT perorangan cukup kita membuka rekening perusahaan kita ke bank, itu hanya buka 1 juta, ya. Kemudian mau, aduh kayaknya sayang ya taruh uang 1 juta misalnya. Nah, itu teman-teman bisa ambil misalnya, oke, kebijakannya kalau di bank ini harus minimal saldonya 100 ribu. Ya, 900 ribunya teman ambil lagi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendapatkan nomor rekening perusahaan. Sehingga ketika bisnis yang rumahan ini akan ekspansi menjadi bisnis yang B2B atau business to business, ya, kita sudah memiliki rekening perusahaan. Sehingga integritas, kemudian perusahaan kita punya identitinya itu lebih dipercaya di mata buyer. Nah, gitu ya. Perbedaannya itu. Ditambah untuk PT perorangan, pada dasarnya ketika kita melakukan seorang diri, ya, dengan sistem yang sudah ada, ya, teman-teman bisa cari nanti di YouTube. Itu kita hanya bayar ke negara itu hanya sebesar 50.000 saja untuk membuat PT perorangan. Nah, kalau PT perseroan atau PT yang konservatif atau CV, kenapa bisa lebih mahal? Karena dia membayar notarisnya. Nah, notaris ada yang minta 2 juta, ada notaris yang mintanya 3 juta, gitu ya. Ada mungkin notaris yang mintanya 4 juta, tergantung notarisnya, gitu ya. Notarisnya tuh berkelas, jadi makin mahal, gitu ya. Atau notarisnya yang dia sosialnya tinggi, sehingga cukuplah bayarnya 1 juta aja misalnya, tapi udah jadi PT, gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, itu perbedaannya. Kenapa notaris dibutuhkan di perusahaan, di pembuatan perusahaan yang konservatif? Karena pemegang sahamnya ada 2 orang. Ya, makanya dibutuhkan notaris. Kalau di PT perorangan tidak dibutuhkan notaris, karena hanya seorang diri, dia sebagai penanggung jawab, dia sebagai direkturnya. Makanya kenapa PT perorangan bisa lebih murah, padahal konsepnya sama, ya. Kita bisa memilih usaha lebih dari 1 atau 2 atau 3 yang berbeda-beda, sama juga dengan yang PT konservatif, gitu. Yang ini modalnya lebih kecil, yang ini modalnya besar. Kalau yang ini revenue-nya dibatasin sampai maksimal 5 miliar, yang CV atau PT konservatif atau perseroan ini melebihi itu, nggak masalah. Jadi hanya itu doang perbedaannya. Nah, jadi teman-teman untuk memulai sebuah langkah membangun sebuah usaha itu atau perusahaannya sendiri, lakukan dengan PT perorangan dulu. Nanti akan bisa meningkat di PT
perseroan ketika bisnisnya sudah come up, udah besar, sudah punya revenue di atas 5 miliar. Ya, dibutuhkan orang lain untuk bekerja sama dengan kita, memasukkan atau menanam modal di dalam perusahaan kita. Sehingga dibutuhkanlah notaris. Gitu ya, untuk masing-masing orang punya tanggung jawabnya. Nah, itu perbedaannya, simple. Jadi kalau misalkan ada teman-teman, Bu Mei, kok Bu Mei murah banget sih bikin PT perorangan di Bu Mei itu cuma 750.000 ya, gitu. Loh iya, gitu. Karena memang caranya sederhana, semua sudah terintegritas, gitu. Bisa nggak Bu Mei harganya jangan segitu, harganya 500.000 misalnya ya? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi pertanyaannya, ketika saya menetapkan harga 750.000 untuk pembuatan PT perorangan, yang saya berikan itu bukan cuman pembuatan legalitas kepada teman-teman, tetapi kita akan bisa bekerja sama di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan sudah masuk lingkarannya si Melani nih, gitu ya, lingkaran, mudah-mudahan lingkaran yang putih ya, jangan lingkaran hitam. Itu saya selalu punya circle sendiri ya, ring-ringnya sendiri, belagu banget. Jadi kalau sudah menggunakan jasa saya gitu ya, kemudian kita sudah mengenal satu dengan yang lain, itu biasanya networkingnya itu loh yang kita jalankan gitu ya, bukan sekedar udah bayar 500.000 atau bayar 750.000 selesai, habis itu say goodbye gitu, enggak ya. Jadi caranya saya untuk membentuk sebuah circle gitu ya, jaringan itu melalui itu, hal-hal itu ya, apakah melalui jasa koperasi gitu ya, ataukah melalui sponsorship ya untuk beberapa event-event misalnya, atau jasa untuk legalitas gitu, atau bisa jadi mungkin kita bersinergi untuk saling jualin dong produk saya, atau sini produk kamu saya jualin juga deh. Nah, bersinergi seperti itu gitu. Tapi skalanya udah bukan lagi skala lokal ya gitu. Saya lebih melihatnya peluangnya adalah lebih ke skala yang internasional. Ya bukan mau belagu, bukan. Tapi memang kalau kita mau menetapkan visi kita di sana, kita harus konsisten di sana, gitu ya. Tapi lokal sebenarnya potensi, betul potensi. Tapi mungkin nanti ketika ini sudah berjalan dengan baik, gitu ya, baru kita melihat peluang yang lain. Karena untuk saat ini untuk ekspor impor itu menjadi salah satu visi saya, gitu ya, untuk menggolkan beberapa proyek-proyek, gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing saya pagi hari ini membantu ya, tidak hal-hal yang sifatnya ilmu-ilmu yang sempurna, ilmu-ilmu yang hebat yang dimiliki para profesional, tapi ilmu-ilmu sederhana yang sebenarnya ini terjadi di kehidupan kita, namun karena kita tidak memiliki jaringan informasi, kita tidak melihat peluang-peluang yang bisa membuat kita lebih confident menjalankan hari-hari yang penuh dengan challenge gitu ya. Akhirnya kita akan hanya stuck mendapatkan informasi yang di seputaran tidak bermanfaat gitu ya, di seputaran hal-hal yang hanya menonton orang lain ya, tentang kehidupannya, tentang rumahnya, tentang hartanya, tentang bagaimana dia membeli mobil baru, rumah baru gitu ya, hal-hal yang sifatnya komersial ya, konsumtif gitu, tapi tidak men-challenge diri kita untuk melatih diri kita keluar dari zona aman. Nah, gitu dia. Saya nggak mau tuh men-sharingkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk
orang lain. Karena saya tahu ketika saya memberikan sharing kepada teman-teman, sebenarnya saya sedang mengasah diri saya. Ada suatu quote yang disampaikan oleh mentor saya pada tahun 2003 waktu saya baru lulus kuliah. Dia bilang, ini kita seperti gelas kosong, ya. Kalau kamu sudah full isi airnya, kemudian orang lain nuangin lagi ke gelas yang sudah full, itu akan tumpah, gitu. So, supaya kamu terisi lagi dengan hal-hal yang baru, ya, kamu harus menumpahkan air tersebut, isinya, ya. Jangan airnya tumpah ya, maksudnya bukan begitu ya. Tapi sharingkan ilmu-ilmu yang kamu punya itu kepada orang lain, sehingga akan ada ruang kosong, ya, akan ada ruang kosong di dalam dirimu, di mindsetmu, untuk ketika orang lain atau kamu mempelajari sesuatu yang baru dari alam semesta ini, kamu punya ruangan itu. Nah, jadi maksudnya itu selalu saya tanamkan di dalam diri, ya. Terima kasih untuk Pak Henry Winoto, ya, GM dari toko buku Karisma di daerah Pondok Cabe. Sampai sekarang saya masih kontak. Sampai sekarang kita masih membangun network, gitu, dengan Pak Henry. Karena orang-orang yang memberikan sinergi dengan kita, ya, selalu buka pipanya, selalu jalan aluran pipanya ini, harus puzzle-puzzlenya harus tetap disamakan. Kalau anak saya bilang, mama nih pipanya supaya airnya keluar bagaimana? Kamu mesti eratkan itu dengan isolasi, dengan apapun. Nah, ini sama seperti hubungan, harus tetap dijaga hubungannya. Supaya apa? Supaya kita punya networking, kita punya pertemanan, kita punya hubungan relasi yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi kalau ingin berhubungan sama Melanie, jangan yang aneh-aneh, ya, jangan messengernya jangan yang aneh-aneh. Cukup sharing tentang bisnis, peluang-peluang apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, saya akan tanggapi. Tapi di luar itu, maaf sekali saya nggak bisa, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari Sabtu ini teman-teman tetap dalam keadaan sehat, tetap penuh dengan cinta, ya, tetap penuh dengan semangat, ya. Kalau ada yang marahan, tolong baikan. Kalau ada yang bersedih, tolong tersenyum. Kalau ada yang nggak punya uang, gitu ya, lihat peluang-peluangnya. Jangan pinjam sama orang. Jangan berpikir, oh saya pinjam sama teman-teman di Facebook, kalau dari ini misalnya 100.000, ada 10 orang aja udah dapat 1 juta. Jangan, ya, itu tricky namanya. Selalu tempatkan posisi tangan kita ini bukan di bawah. Selalu tempatkan tangan kita ada di posisi atas sebagai pemberi, ya, supaya berkahnya itu akan terus masuk ke keluarga kita. Kalaupun berkahnya tidak berupa materi atau uang, tapi berupa kesehatan kepada anak-anak, ya, suami kita, istri kita, orang tua kita, gitu, ya. Jadi itu wejangannya. Wejangan emak-emak anak 3 masih suka eksis, ya. Bukan mau eksis sebenarnya, tapi saya butuh media untuk mengeluarkan ide-ide, gitu ya, untuk menjalin hubungan relasi dengan teman-teman secara positif, gitu. Karena kalau kita punya ilmu diem aja, gimana dong? Ya, kamu pinter-pinter sendiri. Abis itu kamu mati, ilmunya kamu bawa sampai ke liang lahat. Ya, gitu, enggak. Jadi harus sharing. Mau sederhana, mau mungkin menurut orang lain tidak bermanfaat, ya. Sharing itu adalah caring terhadap orang lain. Gitu. Siapa tahu hari ini tidak bermanfaat, tapi mungkin di masa yang akan datang, ya, semua hal-hal yang kita coba sampaikan itu bisa menginspirasi
orang-orang di sekitar kita. Gitu. Oke, thank you teman-teman untuk nonton BBM pada pagi hari ini. Hari Sabtu masih panjang, kita harus bergerak lagi keluar mencari sesuap nasi dan peluang-peluang lainnya. Sampai ketemu untuk pembahasan kita atau sharing kita di hari Sabtu depan jam 10 pagi. Enggak, jam 10 tepat nih si Melani nih. Iya, jam 10 lewat 15, jam 10 lewat 17, jam 10 lewat 45. Nah, ujung-ujungnya masih jam 10. Gitu ya. Ketawa nak. Oh sayang. Oh sayang. Gitu. Udah gitu aja. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, tetap dalam kondisi yang semangat. Omikron katanya lagi naik, Covid katanya lagi naik. Tetap pakai masker, cuci tangan, gitu ya. Tidak berkerumun. Tidak melakukan perjalanan jauh. Kayaknya bisa nggak ya? Oke teman-teman, thank you for watching. Semangat, thank you. Semangat. Bye bye. Gitu nah. Bye.